Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ya, semoga hari ini semua kabarnya baik-baik ya. Semoga hari ini kita mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu tetap dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, senang sekali rasanya kita berjumpa hari ini di pelajaran Muhammadiyah. Hari ini kita akan membahas tentang kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelumnya, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan? Yaitu mencintai ilmu pengetahuan, suka berderma dan menolong sesama, suka berdakwah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Baik, kita lanjutkan di pembahasan Ahmad Dahlan mencintai ilmu pengetahuan. Kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan yang cinta ilmu pengetahuan dapat dilihat dari sejarah hidupnya. Permulaan pendidikannya tentang dasar-dasar agama Islam diperoleh di pangkuan ayahandanya, Kiai Haji Abu Bakar. Sejak usia 7 tahun, beliau sudah dapat membaca Al-Quran sampai khatam. Beliau merupakan orang yang cerdas dalam pemikiran dan dapat mempengaruhi kawan-kawan sepermainannya. Setelah usia beranjak dewasa, mulai membuka kitab-kitab, mengaji ilmu fikih bersama Kiai Haji Muhammad Saleh dan ilmu nahwu bersama Kiai Haji Muhsin. Kedua guru tersebut merupakan kakak ipar yang tinggal satu kampung dan berdampingan di rumahnya. Selain itu, beliau juga berguru kepada Kiai Haji Muhammad Nur bin Kiai Haji Fadlil, seorang kepala penghulu hakim kota Yogyakarta, dan Kiai Haji Abdul Hamid di kampung Lempuyangan, Wangi, Yogyakarta. Kecintaan ilmu Kiai Haji Ahmad Dahlan juga dapat dilihat pada masa beliau berada di Makkah saat melaksanakan ibadah haji. Selain melaksanakan ibadah haji, Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar ilmu agama Islam. Selain dipandang sebagai tempat munculnya agama Islam dan negeri yang penuh mengandung riwayat perjuangan agama, sejak Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad, di Mekah banyak juga ulama besar dari berbagai bangsa dan khususnya ulama bangsa Indonesia yang telah menetap di sana. Berbekal dari ilmu yang didapat ketika di Indonesia dan ditambah belajar pada para ulama di Makkah, maka bertambahlah ilmu pengetahuannya. Sepulang dari Makkah, beliau membantu memberi pelajaran kepada murid-murid ayahnya yang belajar di waktu siang dan sore. Beliau sering diberi tugas oleh ayahnya, Kiai Haji Abu Bakar, untuk mengajar, kecuali pengajian sore hari ba'da asar yang sepenuhnya masih diasuh oleh ayahnya. Selanjutnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan suka berderma dan suka menolong. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan bahwa manusia harus bersiap menghadapi kematian dengan jalan menyelesaikan urusan-urusannya kepada Allah dan dengan sesama manusia. Baginya, mati adalah bahaya besar, tetapi lupa kematian adalah bahayanya yang lebih besar. Hal ini dimaksudkan agar manusia selamat dari siksa neraka dengan berbuat amal kebajikan, yaitu beramal dengan memberikan sebagian harta bendanya untuk kemajuan agama Islam. Karena itu, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, mati sebagai pendorong seorang untuk beramal. Menurut beliau, mengumpulkan ilmu nazar dan uang adalah untuk diambil manfaatnya dan dibagikan, bukan demi kemegahan dan diketahui orang lain. Karena pada dasarnya manusia dianjurkan untuk bekerja mencari rezeki yang halal, kemudian membelanjakan untuk kepentingan keluarga dan kelebihannya untuk sedekah di jalan Allah untuk kepentingan umat, misalnya zakat, infak, sedekah, wakaf, dan santunan kepada orang miskin dan anak yatim. Kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan yang suka berderma dan menolong sesama
dapat dipelajari dari kisah beliau pada waktu menjual barang-barang miliknya demi membayar gaji guru. Siang itu, di tahun 1921, Kiai Haji Ahmad Dahlan tiba-tiba memukul kentongan yang ada di rumahnya. Kentongan dipukulnya keras-keras supaya warga datang dan berkumpul di rumahnya. Tidak lama kemudian, warga Kauman berdatangan. Saat warga sudah berkumpul, beliau pun kemudian berpidato. Beliau menceritakan bahwa uang kas ke Muhammadiyah kosong. Padahal Muhammadiyah memerlukan uang untuk membayar gaji guru dan karyawan. Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian ingin melelang barang-barang yang ada di rumahnya. Pakaian, lemari, kursi, bahkan lampu-lampunya juga dilelang. Uangnya akan digunakan untuk membayar gaji guru dan membiayai sekolah atau madrasah Muhammadiyah. Mendengar keinginan Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut, warga kaget. Seketika itu, beberapa warga Kauman yang kaya dan menjadi pengusaha maupun juragan segera berebut dalam lelang barang milik Kiai Haji Ahmad Dahlan. Barang pribadi dan perlengkapan rumah tangga milik Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam waktu singkat habis terlelang. Begitu semua sudah terlelang, warga Kauman yang hadir segera meninggalkan rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan tanpa membawa satupun barang yang dibeli. Kiai Haji Ahmad Dahlan bingung. Lalu ditanyakanlah kepada para peserta lelang. Saudara-saudara, silahkan barang yang sudah ini dibawa pulang. Atau jika kesusahan akan saya antar ke rumah masing-masing. Para pemenang lelang lalu menjawab, tidak usah, semua barang yang dilelang kami serahkan kembali kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lalu uang hasil lelang ini bagaimana kalau semua barangnya dikembalikan kepada saya? Gunakan saja uangnya untuk Muhammadiyah. Tadi Kiai Haji Ahmad Dahlan bilang bahwa Muhammadiyah membutuhkan uang untuk menggaji guru, karyawan, dan membiayai sekolah atau madrasah milik Muhammadiyah. Dari kisah itu, kita semua dapat mengambil nilai kebaikan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan suka berderma dan menolong sesama. Bahkan untuk kepentingan umum, beliau rela mengorbankan harta benda miliknya. Semoga kita dapat meneladani sikap Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya, kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu suka berdakwah, amar ma'ruf, dan nahi mungkar. Konsep dakwah yang dipelopori Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah pada prinsipnya adalah ingin mengembalikan ajaran Islam sesuai tuntunan Rasulullah SAW, yakni berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Cara yang dilakukan untuk menjalankan dakwah seperti ini adalah dengan membedakan antara ajaran agama Islam dan yang termasuk adat atau tradisi masyarakat. Oleh sebab itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha memberantas pengaruh-pengaruh yang dapat merusak akidah Islam, yaitu tahayul, bidah, dan khurafat. Tahayul yaitu mengait-kaitkan kejadian yang dianggap aneh dengan sesuatu yang mana tidak ada dasarnya di dalam ajaran Islam. Contoh tahayul adalah mempercayai akan mendapatkan rezeki ketika orang tertimpa kotoran cicak atau kupu-kupu di dalam rumah dianggap akan ada tamu yang datang. Bidah yaitu menambah-nambah atau membuat sesuatu yang baru dalam ibadah yang jelas-jelas tidak ada tuntunannya. Khurafat yaitu kepercayaan tanpa pedoman yang sah, misalnya menganggap sesuatu memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi manusia. Khurafat lebih dekat dengan syirik sehingga dapat berbahaya dalam akidah seseorang. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok pembaru dalam rangka kebangkitan dunia Islam. Sikap dan tanggapan beliau dalam berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar didasarkan pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Berdasarkan pada ayat tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajak kembali kepada kemurnian tauhid dan mengajak untuk menjauhkan sikap mempercayai sesuatu tanpa dasar hukum, serta menghidupkan kembali semangat untuk melakukan pembaruan. Dalam mewujudkan cita-cita itu, beliau mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah yang hingga sekarang ini telah berdakwah luas melalui berbagai bidang. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah mempunyai sekolah atau madrasah. Dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah memiliki rumah sakit PKU Muhammadiyah. Dalam bidang sosial, Muhammadiyah menyelenggarakan panti asuhan bagi orang miskin, jompo, dan lain sejenisnya. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu materi kita pada pagi hari ini. Semoga kita dapat mencontoh suri tauladan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang semangat menuntut ilmu dan membantu sesama. Insya Allah anak-anak sekalian, pada kesempatan yang akan datang, kita akan melanjutkan pada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.